Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, oleh karena kasih-Nya kepada kita, kita boleh berada pada hari ini 15 April 2021. Kita akan mendengarkan renungan pagi kita untuk hari ini dengan judul Mengubah Kita dari Orang Berdosa kepada Orang Saleh. Mengubah kita dari orang berdosa kepada orang saleh. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih oleh karena berkat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh berada di pagi hari ini, dan teristimewa kami boleh mendengarkan renungan pagi untuk hari ini. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu menguasai kami, agar firman ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi renungan kita hari ini dengan judul Mengubah kita dari orang berdosa kepada orang saleh. Dan ayat inti kita Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Allah mengenakan pakaian kekuasaan. Ia dapat mengambil orang-orang yang mati dalam pelanggaran dan dosa, dan oleh Roh yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, mengubah tabiat manusia, memulihkan kepada jiwa peta Allah yang sudah hilang. Orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus diubahkan dari pemberontak kepada hukum Allah, menjadi hamba-hamba dan rakyat yang taat dalam kerajaannya. Mereka itu dijadikan semula, dihidupkan kembali, disucikan oleh kebenaran. Dunia harus melihat Allah pada pengikut-pengikutnya. Hidup dan keadaan baka dinyatakan melalui orang-orang yang satu dengan Allah dalam Kristus. Adalah hak istimewa kita memiliki roh terang dan pengetahuan, yakni hikmat surga. Semua orang yang memiliki roh ini, dalam kedudukan apapun mereka itu, boleh ditempatkan pekerjaan yang tertinggi ataupun yang terendah. Dalam pekerjaan mereka akan menyatakan kuasa terang dan pengetahuan ini. Kita memandang Dia terus-menerus, yang telah menghidupkan di antara manusia suatu kehidupan penurutan yang sempurna. Makin dekat kita memandang Dia, semakin hampir sama kita menyerupai Dia dalam tabiat, dan makin lebih besarlah efisiensi kita dalam bekerja untuk orang lain. Kita akan diangkat jauh di atas segala ujian dan kekacauan hidup ini. Diri harus disembunyikan. Kristus sajalah yang harus tampak, penuh dengan anugerah dan kebenaran. Surga harus mulai di atas dunia ini. Kalau umat Tuhan dipenuhi dengan kelemah lembutan dan kerendahan hati, mereka akan menyadari bahwa panji-panjinya atas mereka ialah kasih, dan buahnya akan manis kepada selera mereka. Mereka akan menjadikan suatu surga di dunia ini, yang di dalamnya mereka bersedia untuk surga yang di atas. Setiap orang yang menerima Kristus oleh iman yang hidup, mempunyai suatu hubungan yang hidup dengan Allah. Ia membawa sertanya suasana surga, yaitu anugerah Allah, suatu harta benda yang dunia ini tidak dapat beli. Kalau engkau mau menjadi seorang saleh di surga, engkau mestilah lebih dahulu seorang saleh di dunia. Saudaraku, Allah Yesus mengubah kita dari orang berdosa kepada orang saleh. Melalui kematian Yesus di kayu salib, Dia menyerahkan hidupnya untuk kita. Dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18 berkata, marilah, baiklah kita berperkara. Latar belakang ayat ini khususnya di pasal 1, Allah mau agar ketika saya dan saudara merasa bahwa kita penuh dengan dosa, penuh dengan keterbatasan dalam
bahasa sehari-hari bisa kita katakan, Allah katakan, ayo mari sini, mari kita duduk, mari kita bicara, mari kita berperkara, mari kita bicara bahwa Tuhan punya jalan untuk menyelamatkan kita. Dan Allah di dalam caranya yang ajaib, yaitu kematian Yesus di kayu salib, itulah yang mengubah kita dari orang berdosa kepada orang saleh. Makna daripada upacara Paskah yang selalu dibuat oleh bangsa Israel, ketika seekor domba atau kambing itu disembelih, itu menunjukkan kepada pengorbanan Yesus yang telah terjadi lebih kurang 2000 tahun yang lalu di Golgota. Tanda darah pada tiap pintu rumah orang Israel pada waktu Paskah itu dimulai adalah simbol kepada pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan olehnya itu kita diubahkan dari orang berdosa kepada orang saleh. Untuk menjadi orang saleh artinya menurut renungan kita hari ini adalah kita boleh menjadi orang saleh bukan dengan kuasa kita, tetapi dengan kuasa Tuhan. Surga harus dipenuhi dengan orang saleh. Itu berarti bahwa kita akan diubahkan menjadi orang saleh ketika kita hidup berserah kepada Tuhan. Hari ini sebagai ajakan, sebagai panggilan, mari kita percaya pada Yesus, itu pertama. Kedua, mari kita mencontohkan apa yang Yesus buat setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati pekabaran di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Biarlah dapat menjadi bagian dalam hidup kami. Hari ini, pertama kami mau percaya padamu terus dalam keyakinan kami pada Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Dan yang kedua, kami menghidupkan kehidupan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari dalam kehidupan kami. Bantu kami agar pekabaran ini dapat kami hidupkan. Pimpin kami sepanjang hari ini dalam semua tugas tanggung jawab aktivitas kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, istri suami kami, dan segala rencana kehidupan kami di depan kami taruh dalam tangan Tuhan. Berkati pemerintah kami, mulai dari presiden sampai kepada RT dan RW, sampai ke desa-desa terpencil. Tuhan memberkati, sehingga ada kenyamanan lebih istimewa di dalam peribadatan. Dan khusus untuk situasi pandemi ini, agar diberikan hikmat supaya masyarakat yang ada di negara kami ini dapat dihindari, diproteksi dari penyakit corona. Kami berdoa seluruh rencana hidup kami hari ini, besok, dan seterusnya kami taruh dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa di renungan kita besok. Dan harapan hari ini, mari kita tidak putus asa, hidup setia, dan selalu mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Shalom.